I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari analisis kepemimpinan yang telah kami buat. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Hernali Nurhasana, 44210713 sebagai analisis. Lalu ada Dela Rusianti, 44210454 sebagai pewawancara narasumber. Ada Pauzia Fibrianti, 44210404 sebagai analisis. Lalu ada Ica Amalia Putri, 44210406 sebagai pencatat dan pembuat presentasi. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang memimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut George R. Terry, pengertian kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam seseorang atau pemimpin dan pengaruh yang lain untuk mau bekerja secara sadar dalam kaitannya dengan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator untuk menentukan semua aspek di dalam organisasi. Cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil, dan tempat mengerjakan perintah harus diperhatikan agar setiap keputusan dapat berjalan dengan efektif. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola sebuah organisasi dan mampu melaksanakan kepemimpinan secara efektif sehingga tujuan organisasi bisa dicapai. Setiap ketua di berbagai wilayah sebagai pemimpin dari semua sistem itu berpanduan pada tujuan negara dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebagai nilai dan norma dalam bermasyarakat. Koordinasi dari tingkat tertinggi atau presiden hingga terendah atau rukun tetangga dilakukan semata-mata demi menjaga keseimbangan keadaan sosial di Indonesia. Tidak mudah dalam menjaga suatu kerukunan dalam bermasyarakat. Walaupun sudah dibentuk perwakilan-perwakilan dalam pemerintahan, tetap saja pertentangan tidak bisa dihindarkan seperti contoh kasus yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam lingkup masyarakat kecil pun yang seharusnya hidup rukun dan saling membantu, tak jarang terjadi konflik antar warga yang hanya karena perbedaan wilayah, bahkan ketidakrukunan yang berujung konflik antar warga dalam satu lingkup wilayah. Tak jarang kita jumpai konflik yang terjadi hanya berbeda RW atau RT. Nahasnya, yang terlibat dalam konflik tersebut masih tergolong sebagai para generasi muda. Gaya komunikasi adalah seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi. Perbedaan gaya komunikasi yang digunakan oleh masing-masing pemimpin dapat dipengaruhi oleh segi budaya, pendidikan, lingkungan keluarga, pengalaman, dan lain sebagainya. Seperti contoh yang kita ambil dari wawancara tersebut, halnya kepedulian Bapak Nana selaku pemimpin di lingkungan RT 9 RW 6 memiliki kepedulian terhadap warganya, yaitu akan mesti harap lapor agar Bapak Nana juga mengetahui, memantau, dan jika ada kendala atau masalah Bapak Nana akan bantu. Mesti bagaimana Bapak Nana atas tanggung jawab terhadap lingkungannya. Gaya komunikasi yang dipakai oleh Bapak Nana untuk memimpin kepemimpinan lingkungan RT yaitu the equalitarian style. Orang yang menggunakan gaya komunikasi yang bermakna kesamaan ini adalah orang-orang yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi serta kemampuan membina hubungan yang baik dengan orang lain, baik dalam konteks pribadi maupun dalam lingkup lainnya. The equalitarian style ini akan memudahkan tindak komunikasi dalam kelompok atau antara satu sama dengan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.